Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Cahya Imaniati, NIM 2020-143209, kelas 5F, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Mata kuliah, bimbingan dan konseling di sekolah dasar dengan dosen pengampu Endang Surtiani, MPD. Baiklah, di sini pada pertemuan ke-9 saya akan menjelaskan materi struktur pelayanan, bimbingan dan konseling, submateri yang pertama, ruang lingkup dan bidang pelayanan, 2, fungsi prinsip dan asas, 3, jenis layanan, kegiatan pendukung dan format layanan. Dan yang keempat, program pelayanan. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu ruang lingkup dan bidang pelayanan. Ruang lingkup pelayanan BK yang pertama yaitu pelayanan BK di sekolah dasar. Keterkaitan antara bidang pelayanan, bimbingan dan konseling dan bidang-bidang lainnya. Yang ke-1, bidang kurikulum dan pelaksanaan pengajaran, yaitu menyampaikan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan sikap, dan kemampuan berkomunikasi peserta didik. Yang kedua, bidang administrasi atau kepemimpinan, yaitu bidang yang meliputi berbagai fungsi berkenaan dengan tanggung jawab dan mengambil kebijakan serta bentuk kegiatan pengelolaan dan administrasi sekolah. Yang ketiga, bidang kesiswaan, yaitu bidang yang meliputi berbagai macam fungsi, kegiatan yang mengacu kepada pelajaran kesiswaan secara individual agar masing-masing peserta didik itu dapat berkembang sesuai dengan bakatnya. Yang B, tanggung jawab konselor sekolah, yaitu yang pertama tanggung jawab konselor kepada siswa, yang kedua tanggung jawab kepada orang tua, yang ketiga tanggung jawab kepada sekolah dan masyarakat, dan yang keempat tanggung jawab kepada diri sendiri. Adapun bidang pelayanan bimbingan dan konseling, yang pertama yaitu bidang bimbingan pribadi, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi, bakat, minat, dan karakter pribadinya. Yang kedua, bidang bimbingan sosial, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami pengembangan hubungan sosial yang sehat dan efektif. Yang ketiga, yaitu bidang bimbingan belajar, yaitu membantu mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah secara mandiri. Yang keempat, bidang bimbingan karir, yaitu mengenal dan memahami dirinya, mengenal dunia kerjanya di masa depan sesuai dengan bentuk kehidupan yang diharapkannya. Yang poin kedua yaitu fungsi, prinsip, dan asas. Fungsinya yaitu A, perluasan pemahaman diri dan lingkungan, yang B, pendorongan pertumbuhan dan perkembangan, C, proses penyesuaian diri dengan lingkungan, D, penyaluran pilihan pendidikan dan karir, E, solusi atas masalah, F, perbaikan dan penyembuhan, dan H, pengembangan potensi diri secara optimal. Adapun prinsipnya, yang A, pelayanan bimbingan konseling untuk semua siswa dan tidak didiskriminatif. Yang B, bimbingan sebagai proses pelayanan individual karena setiap peserta didik memiliki keunikan masing-masing. Yang C, bimbingan konseling memberikan bantuan yang membangun pandangan positif pada diri dan lingkungan. Yang D, BK bimbingan konseling berlangsung dalam konten kehidupan. Yang E, bimbingan konseling bersifat fleksibel, adaptif, dan berkelanjutan. Selanjutnya ada asas. Yang pertama, asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, keaktifan, kemandirian, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, kehormatan, kehadiran,
Ali Tangan, dan Tutwuri Handayani. Yang selanjutnya yaitu poin ketiga. Jenis layanan, kegiatan pendukung, dan format layanan. Yang pertama yaitu jenis layanan. Yang pertama, layanan orientasi, layanan informasi. Yang ketiga, layanan penempatan penyaluran. Yang keempat, layanan penguasaan konten. Dan yang kelima, layanan konseling per orang. Yang keenam yaitu layanan bimbingan kelompok. Yang ketujuh, layanan konseling kelompok. Yang ke-8, layanan konsultasi. Yang ke-9, layanan mediasi. Dan yang ke-10, layanan advokasi. Kegiatan pendukungnya yaitu yang pertama, kegiatan aplikasi instrumensi. Yang kedua, kegiatan himpunan data. Yang ketiga, kegiatan konferensi kasus. Yang keempat, kegiatan kunjungan rumah. Yang kelima, kegiatan tampilan kepustakaan. Dan yang keenam, kegiatan alih tangan kasus. Adapun format layanannya yaitu yang pertama secara individual, yang kedua kelompok, yang ketiga klasikal, yang keempat lapangan, yang kelima pendekatan khusus kolaboratif, dan yang keenam jarak jauh. Poin yang terakhir yaitu yang keempat, program pelayanan. Terdapat 4 komponen program bimbingan konseling, yaitu yang pertama, layanan dasar bimbingan konseling, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan dukungan sistem. Program bimbingan dan konseling tersebut dilaksanakan melalui strategi interferensi berupa pemberian layanan bimbingan konseling serta kegiatan pendukung dan sesuai dengan sasaran pokok kepada siswa. Baiklah, itu saja penjelasan sedikit tentang struktur pelayanan bimbingan dan konseling dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.